Berpura-pura tidak melihat tindakan anak itu, Pandu bertanya, "Bagian mana yang tidak kamu mengerti?" "Hah? Bagian ini?" Kemudian dia mengeluarkan buku catatan dari ransel kecilnya dengan sembarangan membalik ke halaman dan menunjuk ke suatu tempat. Sementara Pandu memeriksa buku catatan itu, Gary mengarahkan matanya lagi ke pintu kamar Tiara yang tertutup rapat. "Kenapa Nona Tiara belum keluar? Apa dia tidak mendengar suaraku?" Setengah jam berlalu dan Pandu menghentikan penjelasannya dan berbalik untuk melihat Gary yang tidak fokus, lalu bertanya, "Apa kamu mengerti sekarang?" Tersentak sadar kembali, Gary mengangguk malu-malu. "Aku mengerti, Om Pandu." Pandu mengangguk dan memilih untuk tidak membongkarnya. "Ini sudah larut, aku akan mengantarmu pulang," kata Pandu sambil meletakkan buku catatan Pandu ke dalam ransel sebelum dia berdiri untuk mengantarnya pulang. Tanpa disadari, Gary mulai menjadi cemas karena dia sengaja menggunakan pembelajaran sebagai alasan untuk mengunjungi Tiara, tetapi dia bahkan tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya, "Om Pandu, aku sudah lama di sini, tetapi kenapa Nona Tiara tidak keluar untuk menemuiku?" Melihat semangat di mata Gary, Pandu merasa sedikit sedih. Tetapi ketika dia mengingat pesan dari Tiara, dia mengeraskan hatinya dan berkata, "Kakakku pergi menginap di tempat temannya." Gary terkejut. "Jadi Nona Tiara tidak akan pulang malam ini?" "Iya, dia tidak akan pulang," jawab Pandu dengan anggukan. Cahaya di mata Gary meredup segera setelah dia mendengar itu, dan dia menundukkan kepalanya dengan tatapan kecewa yang sangat jelas. "Aku belum melihat Nona Tiara selama berhari-hari, dan aku benar-benar merindukannya." Karena Pandu tidak tahu bagaimana dia bisa menghibur Gary, dia hanya mengacak-ngacak rambut hitam anak itu dengan lembut dan tetap di sisinya diam-diam. Saat itu bel pintu berbunyi lagi, dan ketika Pandu membuka pintu, dia melihat Nico mengenakan setelan hitam rapi di luar pintunya. Wajahnya yang tampan terlihat sangat acuh tak acuh. "Aku di sini untuk menjemput Gary," katanya mengintip melewati Pandu dan langsung ke ruang tamu. Tidak ada orang lain selain Gary di ruang tamu dan alis Nico berkerut tanpa bisa dipahami. Akhirnya dia berkata, "Pulanglah bersamaku, Gary," dengan suaranya yang tenang seperti biasa. "Baiklah," jawab Gary sambil berjalan dengan lunglai menuju pintu. Nico agak menyipitkan matanya. Gary hanya akan terlihat murung ketika dia tidak bisa melihat Tiara. "Apa kamu sendirian di rumah? Di mana kakakmu?" Nico bertanya dengan santai. "Dia tidak ada di rumah," jawab Pandu dan mengatakan kepada alasannya yang sama yang dia gunakan pada Gary sebelumnya. Nico tidak terlalu memikirkannya dan pergi bersama Gary. Dalam beberapa hari ke depan, Gary akan datang setiap hari untuk mencari Tiara menggunakan pembelajaran sebagai alasan. Namun dia tidak bisa melihat Tiara sama sekali, yang membuatnya cemas. Dan setiap saat Pandu akan memberitahunya bahwa Tiara menginap di tempat teman. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi ketika alasan itu terlalu sering digunakan, Gary tidak hanya curiga, tetapi bahkan Nico menjadi ragu. Dia telah menyelidiki Tiara sebelumnya,
Dan dia tahu betul bahwa wanita ini tidak memiliki banyak teman di Panduresia. Bagaimana bisa dia tinggal di tempat orang lain selama berhari-hari? Tunggu sebentar, apa dia menghindari kita? Saat Niko mulai menyadarinya, wajahnya berubah muram saat dia duduk di kursi kantor kulit asli. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bahwa selama beberapa hari terakhir ketika dia pergi ke tempat Tiara, selain fakta bahwa Tiara tidak ada, bahkan banyak barang-barang miliknya juga tidak ada. Dengan terkejut, Niko menyimpulkan, tidak. Tiara tidak hanya keluar dari rumah, dia sama sekali tidak tinggal di rumah. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat menghubungi Bima. Dalam 1 jam, aku ingin tahu keberadaan Tiara selama beberapa hari terakhir. Katanya suaranya diselingi kemarahan. Di ujung telepon, Bima mendengar nada ketidaksenangan dan segera memerintahkan seseorang untuk memeriksanya. Berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Tiara. 1 jam kemudian dia membaca informasi yang ada di tangannya dengan terkejut. Bima tidak membayangkan bahwa Tiara telah meninggalkan negara itu seminggu yang lalu dan bahkan menetap di luar negeri. Namun dia segera mengirim informasi itu ke perumahan berlian, tidak berani menunda informasi tersebut. Niko duduk di sofa mengenakan pakaian rumah kasual di ruang kerja minimalis hitam dan putih, memancarkan suasana yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Di mana dia? Apa kamu menemukannya? Merasakan tekanan di udara, Bima segera melaporkan hasil penyelidikannya dengan sopan. Saya menemukannya. Nona Tiara membeli tiket dan meninggalkan negara ini seminggu yang lalu. Begitu dia mengatakannya, suhu di ruangan turun beberapa derajat lebih rendah. Dan seperti yang sudah diduga, wajah Niko berubah sangat serius. Bagus sekali, pikirnya sinis. Wanita ini benar-benar pergi tanpa sepatah kata pun. Bima bertanya dengan hati-hati, mengintip ke arah bosnya yang wajahnya sangat murung. Pak Niko, haruskah aku membawa Nona Tiara kembali? Untuk apa? Niko membentak, suaranya dipenuhi kemarahan saat dia menatap dingin ke arah Bima. Diam-diam Bima bersungut dan berpikir, Anda pasti akan memintanya kembali dalam waktu beberapa hari. Lagi pula, Gary tidak bisa tanpa Nona Tiara. Muncul dengan tiba-tiba Gary membuka pintu dengan mata yang memerah. Awalnya dia ingin mencari Niko untuk membantunya memikirkan cara bertemu Tiara. Namun dia tidak menduga akan mendengar berita bahwa Tiara sudah meninggalkan negara ini. Papa, apa Nona Tiara tidak akan kembali lagi? Dia meremas piyamanya dengan sedih dan mulai merintih saat dia berkata, apa aku tidak akan bisa melihatnya lagi? Niko tetap diam, tidak yakin apa yang harus dia katakan, dan Gary mengerti tatapan matanya. Kemudian dalam sekejap dia mulai menangis. Kenapa Nona Tiara pergi? Apa karena aku bukan anak yang baik? Papa, maukah kamu mengembalikannya untukku? Aku mohon. Cara dia berkedut dan tersentak sambil menangis tampak begitu memilukan, sehingga Bima merasa sangat tidak tega dan segera berjongkok. Sambil menyeka air matanya, Bima meyakinkan Gary, mungkin Nona Tiara pergi ke luar negeri karena suatu urusan dan akan kembali setelah beberapa hari lagi.
Begitu Gary mendengar itu, baru kemudian dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan tangisannya. Benarkah? Apa dia akan kembali setelah beberapa hari? Meskipun dia bertanya kepada Bima, matanya yang penuh air mata melirik Niko yang duduk di meja. Menyadari hal ini, Bima berbalik untuk melihat bosnya juga, menyipitkan mata pada Niko dengan harapan bahwa dia tidak akan mengungkapkan kebohongan untuk niat baiknya sebelumnya. Namun Niko mengabaikan Bima sepenuhnya dan terus menatap Gary yang menyedihkan saat hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan pada Tiara yang pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa tahun yang lalu, dia meninggalkan putranya karena uang, dan dia masih sama setelah beberapa tahun berlalu. Wanita ini tetap tak berperasaan seperti sebelumnya. Papa. Gary menangis ketika Niko tidak menjawabnya untuk waktu yang lama. Kemudian sambil menatap Gary, Niko berhati lembut selama sepersekian detik. Tetap saja dia akhirnya menguatkan hatinya dan memperingatkan dengan tegas. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan memikirkan Tiara, dan kamu juga dilarang pergi ke tempat mereka untuk menemui Pandu. Tertegun Gary menangis dan berteriak dengan marah. Papa pelit, kamu tak bisa melarangku untuk menemui Nona Tiara. Aku ingin Nona Tiara, dan aku tidak ingin dipecahkan darinya. Setelah mengatakan itu, Gary langsung berbalik dan berlari. Dia ingin menemukan Tiara dan tidak ingin bersama papanya yang jahat. Gary Samuel, tetap di sana. Niko berteriak keras. Sayangnya Gary tidak peduli dan menghilang dari pandangan. Niko mengejarnya dengan wajah sedingin es dengan suasana kemarahan di sekitarnya. Melihat situasi berputar di luar kendali, Bima mengikuti dari belakang dengan sungguh-sungguh. Setelah mereka keluar dari ruang kerja, Niko melihat Gary membuat keributan. Dia berlari sambil menangis menuju pintu utama. Kemudian Niko segera memerintahkan para pelayan, "Hentikan Gary." Saat Niko mengatakan itu, para pelayan dari semua sisi menerjang ke depan dan mengepung Gary. Pergi, kalian semua. Aku ingin mencari Nona Tiara. Gary menangis mendorong para pelayan yang menghalangi jalannya. Terlepas dari usahanya, dia terlalu kecil dan terlalu lemah untuk menyingkirkan mereka. Pada saat itu, dia tahu usahanya itu hanyalah sia-sia dan dia tidak bisa pergi sendiri tanpa bantuan. Tiba-tiba Gary berbalik, kemudian merasa sangat kecewa dan marah. Dia berteriak pada Niko, Papa jahat, aku membencimu. Begitu kata-kata ini meninggalkan bibirnya, Gary bergegas ke lantai 2 seperti tornado. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Pok! Seluruh lantai 2 bergetar seperti telah terjadi gempa bumi. Jengkel saja tidak cukup untuk menggambarkan ekspresi kesal di wajah Niko. Bahkan ada perasaan tidak berdaya di hatinya. Pada saat itu Niko tahu betul bahwa hubungannya dengan Gary yang membutuhkan banyak usaha untuk menjadi ayah dan anak lagi akan kembali ke titik awal setelah hari ini. Tapi meski begitu, dia tidak menyesalinya sama sekali. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menyakiti Gary, bahkan jika orang itu adalah ibu kandungnya. Pak Niko, Bima ingin mengatakan sesuatu, namun dia diinterupsi oleh Niko sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Kamu tidak punya urusan di sini. Pergilah.
Melihat ekspresi yang sangat dingin di wajah Niko, Bima hanya bisa meredam kembali kata-kata yang ingin dia katakan. Kemudian dia mengangguk dan pergi. Di masa depan, Gary tidak diizinkan keluar tanpa seizinku. Setelah memberikan perintahnya, Niko juga berbalik dan kembali ke ruang kerjanya. 2 hari kemudian, Pandu menyadari bahwa Gary tidak muncul selama beberapa hari, dan dengan demikian dia samar-samar menemukan beberapa hal. Malam itu, Pandu memberitahu Tiara tentang masalah ini ketika dia sedang melakukan panggilan video dengannya. Tiara, Pak Niko tampaknya telah mengetahui tentang kepergianmu. Dia tidak membiarkan Gary datang menemuiku akhir-akhir ini. Setelah mendengar itu, Tiara terdiam sejenak, kemudian dengan sedikit kepahitan dalam senyumnya, dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, bahkan jika Gary tidak datang. Bagaimanapun, kita berasal dari 2 dunia yang berbeda. Mereka terikat untuk hanya menjadi orang yang hanya lewat dalam hidup kita." Pandu diam-diam menatap Tiara di layar. Aku bisa merasakan keengganan dalam kata-kata Tiara. Hanya saja aku tidak tahu kenapa dia bersikeras untuk pergi. Tapi karena Tiara tidak mau membicarakannya, aku tidak akan meminta jawaban sampai dia siap untuk membicarakannya sendiri. Ketika dia memikirkan hal itu, Pandu mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kepada Tiara tentang kemajuan mengenai pendaftaran kuliahnya. "Tiara, apakah kamu berhasil mendaftar untuk kuliah?" Dalam beberapa hari terakhir, Tiara telah mengajukan permohonan pendaftaran ke Universitas Musik dan Seni Pertunjukan Wina. Hanya saja kemajuannya tidak terlihat baik. Kualifikasi penerimaan perguruan tinggi di Wina sulit diperoleh. Tiara telah menelusuri berbagai tempat selama berhari-hari, tetapi masih tidak bisa memahami segalanya selama proses itu. Pada kenyataannya, dia merasa agak frustasi dengan kurangnya kemajuannya. Namun agar tidak membuat Pandu khawatir, dia berpura-pura baik-baik saja. "Aku masih menunggu kabar, tapi aku akan menemukan jalan keluarnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir denganku." Melihat Tiara terlihat percaya diri, Pandu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya dia mengobrol tentang beberapa urusan keluarga. Beberapa waktu kemudian ketika panggilan itu akhirnya berakhir, saat Tiara memegang ponselnya, senyum di sudut bibirnya hilang dari wajahnya saat dia kembali ke kamar tidur. Setelah itu, Tiara melemparkan dirinya ke tempat tidur. Dia menatap langit-langit di atas kepalanya, merasa bingung dan sengsara. Saat ini, suasana hatinya sangatlah buruk. Dia merasa sedih bukan hanya karena urusan perguruan tinggi, namun itu lebih karena dia punya firasat bahwa kali ini dia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Niko dan Gary lagi di masa depan. Begitu dia berpisah dengan mereka. "Gary pasti sedih," bisik Tiara sedih. Hatinya berdenyut kesakitan karena pikirannya penuh dengan tatapan enggan Gary ketika berpisah dengannya setiap saat. Adapun pria tak berperasaan itu, Tiara dengan tegas memilih untuk melupakannya. Suasana di ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tiara tidak tahu berapa lama waktu berlalu ketika ponsel yang dia tinggalkan berdering memecah kesunyian. Tiara meraih ponselnya dan memeriksa siapa penelpon itu. Dia sedikit terkejut ketika dia tahu itu adalah panggilan dari Sandi. Secara logis, besok hari pertunjukan Sandi dan band orkestranya. Mereka harus berlatih pada jam ini.
kenapa dia masih punya waktu untuk menelponku pada jam ini. Merasa bingung, Tiara menjawab telepon. Sandi, apa ada masalah? Tiara, mungkin aku butuh bantuanmu mengenai sesuatu. Asisten kepala konser kami untuk sementara tidak dapat tampil karena kecelakaan mobil. Sayangnya, orkestra tidak dapat menemukan pengganti untuk saat ini. Jadi aku merekomendasikanmu kepada Pak Ruben, karena ini adalah kesempatan langka. Apa kamu ingin datang dan mencobanya? Sandi memberitahu Tiara seluruh ceritanya. Saat Tiara mendengarkan hal itu, jantungnya berdegup sangat kencang. Dahulu, aku telah berlatih catatan di lembaran musik siang dan malam, hanya untuk dapat tampil sebagai asisten kepala konser. Tetapi sebuah kecelakaan terjadi ketika aku sudah selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuanku, dan posisi asisten kepala konser yang aku peroleh melalui usaha keras, keringat, dan air mata malah diberikan kepada orang lain.